Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kehidupan dunia ini yang penuh romantika, dinamika, keunikan, beban yang silih berganti di antara kehidupan kita. Jikalau hidup ini kita anggap berat, maka memang hidup ini adalah berat. Kecuali bagi orang-orang yang telah diberikan anugerah, diberikan karomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan merasakan beban tersebut menjadi ringan. Bukan beban yang diringankan Allah, tapi kita memikul beban dengan terasa ringan. Kita kembali kepada kodrat manusia, di mana kita hidup sejak lahir, sejak di kandungan ibu, kita sudah tidak punya hak memilih. Kita tidak bisa memilih siapa ibu kita, siapa ayah kita. Ketika bayi tersebut, kapan kita akan ditimang, kapan kita akan diayun, semua kita hanya bisa menerima. Menerima kapan orang tua kita, pengasuh kita akan membuat itu. Ketika si bayi, apabila keinginannya tidak dikabulkan, maka sang bayi hanya dapat menangis. Dan akhirnya si bayi pun harus bisa menerima dan menerima apa yang akan terjadi untuk dirinya. Menjelang kita dewasa pun demikian, bahwa hidup ini tidak lain hanya bisa diterima. Kita hanya bisa menerima kehidupan yang ada pada saat ini. Maka barang siapa manusia yang bisa menerima kehidupan, keadaan hidupnya, kondisi hidupnya, maka ia adalah manusia yang tahu diri. Dengan dapat menerima saja, sebetulnya ini sangat sulit untuk dilakoni oleh manusia. Sedangkan kategori menerima belum seperingkat dengan manusia, belum setingkat dengan manusia. Karena kategori menerima hanya sama seperti tumbuh-tumbuhan, sama seperti binatang. Dan hal ini untuk menerima saja sangat sulit bagi manusia. Kapankah kita bisa menjadi seorang manusia sesuai dengan kehendak Allah? Kita manusia yang dimuliakan, diberikan kelebihan oleh Allah dari segala halnya, dari segala ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini. Nah, kalau kita baru bisa menerima, kita masih setingkat dengan tumbuh-tumbuhan atau dengan hewan itu sendiri. Sedangkan kita sangat sulit untuk menerima apa yang terjadi pada saat ini bagi diri kita masing-masing. Kita selalu berkeluh kesah, kita selalu merasa kurang, kita selalu merasa takut, dan ini adalah satu tanda-tanda bahwa kita tidak bisa menerima kehidupan itu. Sekali lagi abang tegaskan, kalaupun kita bisa menerima keadaan, maka kita masih setingkat hewan dan tumbuh-tumbuhan. Mari saudara-saudaraku, kita tingkatkan satu kesadaran diri, siapa diri kita dan siapa Allah atau Tuhan itu sendiri. Maka apabila kita tidak bisa menerima kehidupan ini, kejadian demi kejadian,
beban yang kita rasakan. Apabila tidak bisa kita terima, maka kita akan menderita, akan siksa dalam hidup ini. Hanya siksa yang akan kita alami. Timbul pemberontakan, timbul rasa tidak puas, timbul rasa kurang. Karena apa? Karena kita tidak bisa menerima kejadian. Dan kita naik satu tingkat. Apabila sang manusia ini bisa menerima apa yang terjadi dalam hidupnya hari ini atau kehidupan yang lalu, maka ia baru setingkat dengan tumbuh-tumbuhan dan hewan. Kita naik satu tingkat lagi. Apabila manusia bisa menerima kehidupan, kejadian yang dihadapinya pada saat ini dan masa lalunya, dan dia bisa mensyukuri atas penerimaan itu, maka sang manusia ini naik satu peringkat. Berarti itulah peringkat manusia yang telah Allah lebihkan dari segala halnya. Nah, bisakah kita menerima kejadian dengan bersyukur, berterima kasih, sadar bahwa setiap kejadian demi kejadian, setiap beban demi beban adalah sebuah romantika kehidupan dan sebuah pembelajaran untuk diri kita dan untuk menempa sebuah keyakinan kita kepada Allah. Maka mustahil orang-orang yang tidak meyakini diri kepada Allah akan mampu mensyukuri hal ini. Nah, untuk mensyukuri harus jelas timbullah sebuah kesadaran terlebih dahulu dari seorang makhluk. Sadar siapa dirinya, untuk apa ia hidup di dunia ini, kenapa Allah menciptakan dirinya dan menjadi penghuni dunia ini. Dan Allah telah ciptakan juga aturan-aturan kehidupan melalui para utusan-utusannya, melalui agama-agama, terutama kita adalah Islam melalui Nabi Muhammad SAW dengan Al-Qur'annya dan hadis. Di situ menggambarkan bagaimana kita untuk bisa mensyukuri apa yang telah terjadi untuk diri kita. Maka kita sudah seperingkat dengan manusia. Jikalau kita ingin lebih meningkatkan kapasitas diri dalam keimanan, dalam keyakinan kepada Allah, maka Allah menghendaki agar kita dapat mewadahi sifat-sifat Allah yang ada di dalam diri kita. Karena di dalam diri kita ada zat Allah, ada nur kuasa Allah yang hidup dan mengajarkan kita, mendidik kita. Dan zat Allah ini sangat luar biasa. Ia adalah perwakilan Allah di tubuh kita, dan ia maha tahu. Maka Allah menghendaki kita bukan untuk mentasbihkan nama Allah. Kita diperkenankan memuji nama Allah. Allah maha besar, Allah maha suci, Allah maha pengasih dan penyayang, Allah maha lembut, Allah maha kaya, dan selanjutnya. Kemahaan Allah itu sangat luar biasa dan sudah kita yakini. Namun kapankah kita mewadahi sifat Allah yang maha besar, sedangkan di dalam diri kita ada perwakilan Allah, ada zatnya Allah, ada nur kuasa Allah yang juga yang mempunyai sifat besar. Kapan kita bisa berjiwa besar? Kapan kita bisa mewadahi sifat Allah kasih dan sayang? Kapan kita bisa mempunyai sifat Allah yang maha lembut? Kapan kita bisa mempunyai sifat Allah yang maha kaya? Apabila kita wadahi dan kita berbuat sesuatu dari kekuasaan Allah dan dari nama-nama Allah, dari kebesaran Allah itu sendiri, maka itulah yang Allah inginkan. Kita menjadi utusan Allah di dunia ini. Allah yang menghendaki kita hadir ke dunia, Allah yang mengutus kita ke dunia ini. Di atas kehendaknya maka Allah telah menetapkan rezeki kita masing-masing.
pendamping kita masing-masing, dan juga kapan masa waktu kita hidup di dunia ini telah Allah tetapkan dengan tegas, dan Allah tidak akan berubah dengan upaya apapun manusia. Karena Allah adalah maha tegas, maka Allah tidak akan merubah-rubah hal tersebut. Jika Allah merubah, maka sistem Allah ini akan berubah semua, dan dunia ini akan kacau. Sudahkah kita yakin akan ketentuan-ketentuan Allah tersebut? Allah adalah maha pemberi, dan Allah tidak pernah menerima. Maka kalau kita ingin mewadahi satu tingkat lagi, di mana kita bisa menerima kehidupan, adalah tingkat awal. Dan tingkat kedua, kita bisa menerima kejadian dengan penuh syukur dan terima kasih serta penuh kesadaran. Itulah tingkat kedua. Tingkat ketiga adalah kita bisa memberi. Maka apabila seorang manusia telah dapat memberi kepada sesamanya, memberi kepada dirinya, memberi kepada sesamanya, maka ia telah mewadahi sifat Allah itu sendiri. Itulah yang disebut manusia mulia. Memberi itu bukan hanya uang atau materi. Banyak yang kita bisa berikan. Cara berpikir kita, tenaga kita, perasaan kita, harta benda kita. Apabila mampu kita berikan hal tersebut kepada sesamanya, itulah manusia yang menjadi khalifah di muka bumi ini. Itulah manusia yang telah mewadahi, manusia yang telah yakin pada Allah dan mewadahi sifat Allah, sehingga kita saling mengingatkan, saling contoh mencontohkan apa yang kita perbuat